Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Nama Firly Mikael Kou, Prodi BKK kelas D. Ketika semua terasa berat, konflik akademik, keluarga dan spiritual seorang mahasiswa. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi sumber-sumber tekanan utama dalam kehidupan akademik, keluarga dan spiritual, mengembangkan strategi coping yang sehat untuk mengelola stres dan kecemasan, memulihkan rasa terpercaya diri dan harga diri yang terkikis akibat tekanan multidimensional, membangun keseimbangan baru antara tanggung jawab akademik, hubungan keluarga dan kehidupan spiritual. Konselor yang dibutuhkan Maria membutuhkan konselor yang memiliki pendekatan holistis integratif. Konselor tidak boleh hanya berfokus pada satu masalah, tetapi mampu melihat keterkaitan antara ketiga area konflik tersebut. Spesialisasi seorang konselor mental kesehatan atau konselor psikologis yang berpengalaman menangani isu-isu perkembangan remaja, dewasa muda, tekanan akademik, dan dinamika keluarga. Kekuatan pribadi yang perlu dimiliki konselor. Sebagai seorang pribadi, konselor harus memiliki karakteristik intrinsik yang memungkinkan terciptanya aliansi terapeutik yang kuat dengan Maria. Empati mendalam, bukan hanya simpati. Kemampuan untuk benar-benar memahami dan merasakan dunia dari sudut pandang Maria tanpa terbawa secara emosional. Kesabaran dan ketabahan. Proses Maria akan berliku-liku dan tidak linear. Konselor harus sabar menemani perjalanannya tanpa memaksakan kecepatan atau solusinya. Kelemahan pribadi yang harus diwaspadai konselor. Kelemahan pribadi konselor jika tidak disadari dapat menghambat proses konseling dan bahkan membahayakan klien. Sebagai konselor yang kelelahan secara emosional akan kehilangan kemampuan untuk berempati dan menjadi efektif. Mereka mungkin menjadi sinis atau menjaga jarak secara emosional dari Maria. Bias dan nilai pribadi yang tidak terkelola. Sebagai pribadi konselor tidak mungkin memiliki prasangka atau nilai-nilai kuat tentang keluarga kesuksesan. Identitas Kristiani konselor, keyakinan atau nilai religius yang harus dimiliki konselor Kristiani yang mengenani Maria harus memiliki keyakinan dan nilai yang berpusat pada karunia dan kebenaran Kristus. Bagaimana identitas membantu pengambilan keputusan yang tepat. Identitas Kristiani membantu konselor memastikan bahwa tujuan konseling tidak hanya sekedar mengurangi gejala stres, tetapi mengarah pada pemulihan relasi dengan Allah, keluarga, diri sendiri, dan penemuan tujuan hidup yang selaras dengan panggilan Kristiani. Kehadiran konselor sebagai pribadi Kristus. Sikap yang harus ditunjukkan konselor menerima sepenuhnya tanpa syarat, seperti Yesus yang menerima orang-orang terpinggirkan dalam berdosa tanpa prasangka. Konselor menerima Mei apa adanya, hadir sepenuhnya dengan empati, memegang pengharapan ketika Maria kehilangannya. Contoh kalimat respon yang mencerminkan Kristus. Bayangkan Maria berkata, "Saya merasa semua yang saya lakukan sia-sia. Saya sudah berusaha keras di kampus dan berdoa, tapi Tuhan seperti tidak mendengar. Saya merasa sendiri dan gagal." Respon konselor yang mencerminkan Kristus. Di tengah rasa sia-sia dan kesendirian yang kamu rasakan, ketahuilah bahwa di ruang ini kamu didengarkan dan kamu tidak sendiri.
Mengapa respon ini mencerminkan Kristus? Pengharapan mencerminkan Yesus yang adalah jalan. Kalimat ini secara implisit menanamkan benih pengharapan. Kehadiran mencerminkan Immanuel, Allah menyertai. Frasa kamu didengarkan dan kamu tidak sendirian adalah perwujudan nyata dari janji pernyataan Tuhan. Konselor tidak hanya berkata Tuhan menyertaimu secara abstrak, tetapi menjadi perwujudan nyata dan pertanyaan itu melalui kehadiran dan pendengarannya yang penuh. Nilai-nilai konseling yang diperlukan Maria. Empati empati menjembatani kesendirian Maria. Empati bukan sekedar rasa kasihan atau simpati. Ini adalah kemampuan untuk masuk ke dalam dunia perasaan dan pikiran Maria, memahami pengalamannya dari sudut pandangannya dan mengkomunikasi pemahaman itu kembali kepadanya. Penerapan pada Maria. Mendengarkan bukan untuk memahami, bukan untuk menjawab. Ketika Maria bercerita tentang tekanan orang tuanya, konselor tidak akan buru-buru memberi nasihat. Sebaliknya, konselor akan berkata, sepertinya kamu merasa sangat terbebani oleh harapan orang tuamu, seolah-olah cita-citamu sendiri tidak ada ruang. Pemulihan memandang melimpahi gejala. Pemulihan adalah nilai yang berfokus pada pemulihan kembali potensi, harga diri, dan kapasitas Maria untuk menjalani hidup yang utuh dan bermakna. Ini bukan hanya menghilangkan rasa sakit, tetapi membangun kembali kekuatan dan harapannya. Penerapan pada Maria memfokuskan pada kekuatan bukan kelemahan. Konselor akan aktif membantu Maria mengidentifikasi sumber kekuatan pribadinya, misalkan dengan menyebutkan, di balik semua ini saya melihat ketekunan yang luar biasa. Kerendahan hati menjadi rekan perjalanan, bukan juru selamat. Penjelasan nilai. Kerendahan hati adalah kesadaran akan keterbatasan diri sebagai konselor. Ini berarti mengakui bahwa konselor bukanlah sumber solusi, tetapi fasilitator yang mendampingi Maria menemukan jalannya sendiri. Penerapan pada Maria mengakui ketidaktahuan dan keterbatasan. Jika Maria menanyakan sesuatu yang sulit tentang spiritual, misal mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, konselor yang rendah hati bisa jujur berkata, itu pertanyaan yang sangat dalam. Dengan empati, konselor membangun kepercayaan dan membuat Maria merasa dipahami. Dengan fokus pada pemulihan, konselor mengarahkan proses pada penguatan diri dan penemuan makna. Dengan kerendahan hati, konselor memastikan bahwa seluruh proses berpusat pada Maria, bukan pada ego atau agenda pribadi sang konselor. Rencana tindak intervensi pastoral. Pertama kali konselor bertemu Maria, menyambut dengan hangat dan memperkenalkan diri, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, menjelaskan kerahasiaan proses konseling, bertanya dengan lembut apa yang membawa Maria datang ke sini hari ini, mendengarkan aktif tanpa menghakimi, menunjukkan empati, menggunakan pertanyaan reflektif yang mendengar bahwa Maria merasa. Validasi pertanyaan, wajar jika merasa seperti itu dalam situasi tersebut. Bahasa tubuh empati, kontak mata yang tepat, mengangguk, postur terbuka, memberikan ruang untuk Maria mengekspresikan ruang emosi tanpa terburu-buru, menunjukkan integritas, konsisten antara kata dan tindakan, menepati janji pertemuan dan komitmen, transparan tentang batasan kompetensi dan metode konseling, menjaga kerahasiaan absolut,
mengakui ketidaktahuan jika tidak mengetahui jawabannya, tapi berkomitmen mencari solusi, menghindari janji-janji yang tidak realitas. Menunjukkan penerimaan atau pemulihan tanpa syarat. Menerima Maria apa adanya tanpa syarat, menciptakan ruang di mana Maria merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak memberikan label atau judgment, menggunakan bahasa yang mengeluhkan harga diri. Setiap orang berharga, termasuk Maria. Langkah-langkah sederhana proses pemulihan. Asmin pertemuan 1-2, memahami masalah secara komprehensif. Goal setting pertemuan 3, menetapkan tujuan realitas bersama Maria, memecahkan tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil. Intervensi pertemuan 4-6, eksplorasi spiritual dan makna hidup. Terminal pertemuan 7, review kemajuan. Terima kasih.